Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Saya di sini Petni Nauli dan Fitrotul Kamila dan juga ada Elva Novalina. Faktor perilaku dan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah gizi. Perilaku negatif berupa pantangan makanan tertentu masih kita jumpai di beberapa daerah, terutama daerah yang miskin akan informasi. Namun, dengan derasnya arus informasi, khususnya di kota, dapat juga mengubah perilaku yang tidak sesuai, terutama mengarah ke pola makan kebarat-baratan, Western food. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecenderungan munculnya berbagai macam penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Bisa kita lihat bersama, para ahli psikologi mendefinisikan bahwa perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung atau untuk melihatnya diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Contoh-contoh kegiatannya salah satunya berjalan, berlari, dan cara memasak sayur. Kegiatan yang dilihat dengan peralatan atau teknologi, misalnya kerja jantung, dapat dilihat dengan elektrokardiografi atau EKG. Salah satu contoh perilaku kesehatan yang dapat dilihat secara langsung yaitu perilaku makan. Jadi, perilaku makan dapat mempengaruhi masalah gizi dan kesehatan karena mempengaruhi asupan zat-zat gizi yang dikonsumsi. Bila kurang, dapat menyebabkan undernutrition atau gizi kurang. Dan sebaliknya, bila asupan berlebih, dapat menyebabkan overnutrition atau gizi lebih. Secara umum, kebiasaan makan atau perilaku makan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor budaya. Faktor fisik meliputi produksi, penyimpanan, pengawetan, distribusi, dan penyiapan atau pemasakan bahan makanan. Sementara itu, faktor budaya meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika. Contoh faktor fisik pada perilaku makan atau kebiasaan makan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hal tersebut disebabkan karena faktor distribusi atau pengolahan bahan makanannya yang kurang baik yang dapat menimbulkan faktor fisik pada makanan tersebut. Bagian ini menjelaskan pendapat menurut Kals dan Kopp. Kals dan Kopp berpendapat bahwasannya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu wawasan terhadap arti atau nilai tindakan, dan faktor yang kedua yaitu wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Nah, wawasan ini berkaitan erat dengan pengetahuan dan sikap mental. Sikap mental sendiri meliputi emosi dan kesungguhan, baik berasal dari proses sosial maupun dari sistem keluarga itu sendiri. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu wawasan terhadap arti atau nilai tindakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya masalah kemiskinan, ekonomi, pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya, serta wawasan keberhasilan tindakan. Ditinjau dari segi ekonominya, masyarakat miskin cenderung memandang arti makanan hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologis. Sedangkan untuk masyarakat yang berkecukupan tinggi, memandang bahwasannya makanan di samping berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan biologis, juga menunjukkan status sosial mereka. Semakin beragam makanan yang disajikan dan kualitasnya tinggi, maka semakin tinggi pula status sosial mereka. Selain itu, ditinjau dari segi pengalaman, masyarakat yang sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan pada umumnya memiliki wawasan terhadap gizi dan kesehatan yang lebih baik. Melihat contoh-contoh keberhasilan dari tetangga dan masyarakat, keluarga tersebut akan mempunyai wawasan yang positif terhadap kesehatan dan gizi. Mereka akan lebih memilih dengan baik manakah hal yang dapat
berdampak positif terhadap kesehatan mereka dan akan menghindari hal yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, informasi yang tersedia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Nah, hal ini berpengaruh terhadap wawasan ancaman rasa lapar dan gizi dikarenakan semakin tinggi pendidikan, maka wawasan mereka terhadap ancaman rasa lapar dan gizi ini semakin tinggi. Jadi mereka akan melakukan dengan baik agar mereka terhindar dari masalah gizi. Tujuan pendidikan gizi adalah mencapai status gizi yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perilaku makanan yang positif dengan berbagai macam interferensi dan kebijakan yang baik juga. Keterpaduan dari lintas sektoral dan program keseharian sangat mendukung upaya peningkatan status gizi. Di bawah ini merupakan tabel konsep unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Yang pertama ada organisasi, interferensinya adalah pelayanan umum, fungsinya adalah mendorong pelayanan umum, dampaknya adalah mengembangkan biologi atau adaptasi serta pengembangan dan perubahan. Yang kedua ada saluran, interferensinya adalah KIE. KIE merupakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan perilaku pengetahuan, sikap keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dampaknya adalah untuk pengembangan dan perubahan. Yang terakhir ada lingkungan kebijakan. Interferensinya adalah peraturan dan ketentuan. Fungsinya melindungi dan memperkuat suatu kebijakan. Dampaknya yaitu untuk pengembangan dan perubahan serta pengembangan lingkungan yang kondusif. Dari ketiga unsur tersebut akan menciptakan status gizi yang baik serta kesehatan yang optimal. Contoh pada faktor budaya, kita dapat dilihat sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem patriarki. Dalam sistem patriarki, garis keturunan diambil dari seorang ayah atau laki-laki. Status sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Konsekuensinya, ayah lebih sering diutamakan memakan makanan yang telah disajikan oleh ibu. Sesederhana ayahlah yang paling sering mendapatkan jatah makan lebih dulu di meja makan. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia mengharuskan pemisahan antara makanan yang harus disajikan untuk ayah dan anggota keluarga yang lain. Kondisi budaya seperti ini turut berkontribusi pada kondisi gizi anak dan ibu hamil. Di dalam keluarga, karena semua sistem keluarga patriarki berhubungan erat dengan ketidaksetaraan gender. Contoh lain dari faktor budaya adalah orang Hindu yang tidak memakan daging sapi, karena menurut mereka sapi disucikan atau dimuliakan, karena sapi adalah hewan yang telah berjasa besar kepada mereka. Selain karena memberikan air susu, sapi juga bisa memanfaatkan untuk membajak sawah. Kulit sapi yang mati digunakan untuk pakaian, tempat berteduh, dan juga alat kesenian dan kebudayaan. Dampak positif yang dapat diambil dari orang Hindu yang tidak memakan daging sapi adalah kadar kolesterol lebih rendah. Karena daging sapi banyak mengandung kolesterol yang dapat menyebabkan hipertensi atau Contoh perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan selanjutnya adalah banyak mitos yang beredar di masyarakat seputar kehamilan dan ikan. Ada yang mempercayai bahwasannya ikan dapat menyebabkan bayi lahir dengan bau amis. Ada pula yang beranggapan bahwa ikan dapat meracuni bayi. Padahal anggapan ini tak sepenuhnya benar. Fakta dari bau amis yang timbul pada bayi adalah hal normal. Hal ini disebabkan bayi lahir bersamaan dengan air ketuban, sehingga bayi lahir dengan bau amis. Untuk larangan konsumsi ikan merupakan sebuah mitos. Sebaliknya, menurut seorang ahli kehamilan dan ginekologi,
Ibu hamil justru dianjurkan untuk konsumsi 2 porsi ikan setiap minggunya. Meskipun begitu, penting untuk memperhatikan jenis dan pengolahan ikan yang dikonsumsi saat hamil. Ada beberapa jenis ikan yang justru membahayakan kesehatan janin dikarenakan kandungan merkuri yang tinggi yang terkandung di dalam ikan, seperti ikan cucut, ikan hiu, maupun king makarel. Selain ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi, ibu hamil juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi ikan mentah. Hal ini dikarenakan ikan mentah masih memiliki kandungan bakteri dan parasit yang mungkin membahayakan janin. Sekian presentasi dari kelompok kami, Transforming